Halo, apa kabar rekan-rekan penggemar ataupun hobi RF ya? Kali ini saya mau memperlihatkan sebuah dummy load dari Andrew tipe T25DM. Ini maksimum 25 watt ya. Ini luar biasa. Ini saya baru beli ya di Tokopedia. Ini luar biasa dummy load ini. Jadi kalau kita pakai dummy load dari resistor flank, ya kan, itu ndak bisa sesempurna ini hasilnya. Ya, berhubung saya mainnya hanya di frekuensi FM ya, di 88 sama 108, maka saya ngetesnya hanya di frekuensi itu aja ya. Kalau mau ngetes sebenarnya juga bisa di frekuensi atas. Ini cuma rig expert saya maksimum di 230 MHz ya. Oke, kali ini saya mau menunjukkan ke rekan-rekan sebagus apa sih dari dummy load ini ya. Kebetulan saya beli 6 biji karena mau untuk ngetes power divider. Oke, sebelumnya kita tancapin dulu adapternya, adapter dari DIN, nih DIN female to end male. Dan berhubung rig expert ini cukup boros ya, cukup boros listrik, baterai, makanya saya sambung ke power bank. Kalau nggak ada power bank bisa sambung ke charger HP ya, tinggal disambung aja pakai kabel seperti ini. Oke, sekarang kita coba tes sekarang. Hasilnya bagaimana? Ya, sempurna sekali ya. Sempurna sekali. Ya. Keren kan? Dan ini karena saya mainnya di radio komunitas ya, di 100,9, maka saya akan atur frekuensinya di 100,9 aja. Coba kita tes. Oke, sebentar, saya bingung nih frekuensinya gimana cara ngaturnya kemarin. Oh, di sini. 107 dalam. Oke kawan, sekarang kita mau uji all parent ya. Kalau SWR ya udah bagus lah nih. Nah, bagus nih return lossnya 47. Nah, ini juga untuk pengetahuan aja teman-teman ya. Jadi SWR-nya di sini tertera 100.01. Udah bagus. Impedensinya 50 ya. Z itu impedensi. Jadi cara bacanya Z sama R itu 50 ya, 48 sampai 52. 48 sampai 52 toleransinya ya. Sedangkan return loss standar saya di atas 30 ya. Kalau bisa itu ya di atas 50 ya. Cuma kadang-kala kalau kita setting antena sulit ya dapat di atas 50 ya. Tapi harus bisa seharusnya return lossnya supaya bagus ya. Tapi kadang-kala 35 aja udah nggak masalah ya. Jadi yang penting SWR Z sama R nya bagus ya. Berikutnya yang dilihat adalah C nya ini ya. Kalau kita ini karena dummy load ya, kita cuma hanya sebagai contoh aja ya. Nah, dummy load ini kan ibaratnya kan standar antena yang bagus tuh ya kayak gini gitu loh. Return lossnya ya 45 46 dB, bagus kan. Terus kemudian C nya juga kecil ya. Nah, ini pengalaman teman-teman kalau pakai double ring ya, OMB double ring, C ini sebisa mungkin harus kecil ya. C nya harus kecil. Kalau C nya besar
nanti gampang panas pemancarnya. Ini pengalaman teknisi senior saya ya. Saya sendiri nggak terlalu memperhatikan ini karena untuk saat ini pemancar saya nggak main full power. Jadi saya cuma pakai 70-80% aja. Ya selama nggak protek ya berarti kan nggak terlalu panas. Oke, gitu aja. Sekarang kita mau uji cobakan ke power divider ini ya. Kita mau menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Apakah power divider itu benar-benar hanya bisa bermain di satu frekuensi atau bisa agak broadband gitu ya. Nah, kita mau buktikan aja. Ini kebetulan ada power divider ya, setengah lambda. Nah, ini saya coba dulu. Ini inputnya DIN, kemudian outputnya DIN ya. Lalu kita akan coba dengan satu dummy load aja, apakah power divider ini bisa bekerja, dalam arti hasilnya bagus SWR-nya. Benarkah seperti itu? Bener nggak? Ya, tebakan saya seharusnya nih ya, seharusnya ya logika ya. Ini kan cuma pembagi aja. Seharusnya enggak apa-apa ya, satu aja ya. Tapi kenapa kok hasilnya nanti kok lain ya? Ya kan? Nah, ini kita coba sekarang kita tes. Ya, kita ini penghobi dunia RF ya. Tujuan kita belajar dunia RF ini kan hobi yang pertama ya, hobi. Yang kedua ya otomatis kalau mau hasilnya bagus, maka kita harus menggunakan tools atau peralatan yang memadai. Jangan seadanya. Sebentar. Ya, sekalipun kita bukan teknisi ya, cuma sekedar hobi, kalau bisa alat-alat dilengkapin ya, supaya kita nggak bergantung pada orang lain. Ini mohon maaf video HP-nya saya taruh dulu, saya mau nancepin konektor adapternya ke power divider ya, dari analisa seperti ini. Oke, udah. Oke, rekan-rekan dunia RF, sekarang kita mau menguji ya. Jadi kita coba ya. Sekarang kita coba SWR-nya dulu. Jadi ini power divider setengah lambda yang memang terkenal broadband ya, dan hasilnya jelek ya. Di masa matchingnya di 1.09 di 198 MHz kan nggak jelas. Itu karena yang nancep ini dummy-nya cuma satu ya. Coba kita tancepin semua dulu ya. Nah, tancepin dua gimana hasilnya? Kenapa saya uji cobakan gini? Ini untuk mengetahui ya rekan-rekan, kalau seandainya waktu pemasangan pemasangan antena di atas ya, kebetulan mungkin tukangnya kurang berpengalaman atau gimana, kemudian kabelnya patah atau lepas dari konektornya, kita tahu ini problemnya di mana ya. Ini misal 2, anggap aja ini power divider, outputnya ada 4, 2 terpasang dan benar antenanya, sedangkan 2 lagi patah ya, sekalipun kita nggak tahu bahwa itu patah. Oke, anggap aja patah gitu ya. Kita tes. Nah, hasilnya nggak bagus. Oke, tetap nggak bagus ya. Nah, jadi kalau kok SWR-nya tinggi banget. Nah, coba kita perhatikan dulu. Impedansinya berapa? Oh, impedansinya juga nggak bagus ternyata. Nah, ini
Pasti nggak bener nih ya. Oke. Sekarang gimana kalau seandainya terpasang hanya 3 aja? Apakah hasilnya akan bagus? Atau ternyata juga tetap nggak bisa maksimal ya? Jadi kalau rekan-rekan memasang antena dengan sistem B, kemudian mendapati forwardnya refleksnya kok jelek, SWR-nya jelek, ya biasanya problemnya di situ, ya, di konektor. Oh, ini sudah agak mendekati, tapi ini pasti masih jelek nih ya. Oke, kita coba. Luar biasa hasilnya. Masih belum bagus ya, masih belum bubuk ini SWR-nya ya. Oke, kita sekarang pasangkan dia di frekuensi berapa? Aduh, mana ada dia? Ini. Oke, kita testing ya. Harusnya hasilnya bagus ya. Harusnya sih. Wih, luar biasa, hasilnya bagus, keren. Yaitu berapa? 1.01 di 102 MHz. Sekarang kita range-nya dikurangin ya. 10 MHz ya. Oke. Di 10 MHz itu masih bagus hasilnya. Nah, di 10 MHz. Maksudnya range-nya 5 Hz ke bawah sama 5 Hz ke atas dari 100,9 ya. Oke, sekarang kita mau tes hasilnya di 100,9 itu berapa sih sebenarnya. Nah, 1.03 dan impedansinya juga masih bagus ya, masih di range 48 sampai 52. Kemudian return lossnya segitu ya, jadi ini tidak masalah. Kemudian gimana kalau seandainya antena ini saya geser frekuensinya ke bawah? Bisa nggak saya pakai antena power divider ini? Power divider ini saya cuma punya satu ini, dan kebetulan saya mau geser frekuensinya ke bawah nih. Bisa nggak? Boleh nggak sih saya pakai ini power divider? Ini kan katanya beli kemudian matchingnya di 107,9 ya. Gimana? Boleh nggak saya pakai di 103? Di mana lagi? Di mana lagi ya? Di 100 MHz 99 ya. Di mana lagi? Di 98 ya. 97 ya. Oke, masih bagus ya, 95 MHz masih bagus ya. Saya bisa simpulkan bahwasanya dari produsen ya, produsen power divider ini sepertinya untuk setengah lambda, bukan seperempat lambda ya. Setengah lambda itu lebih panjang dan harganya mahal ya, di atas 3 juta ya, karena ini dari Kuningan. Semakin panjang lambdanya semakin lebar bandwidthnya, dan mungkin dari sisi pembuatnya memang sengaja hanya dibuat 2 tipe ya, di frekuensi bawah sama di frekuensi atas gitu. Kalau untuk broadband 188 sampai 108 tidak memungkinkan. Coba aja deh kita geser ya sampai 88. Ya, ini sudah 52 ya, 52 impedansinya udah di atas 52 ya. Enggak lah ya, jangan ya, kalau di atas 52 jangan. Tapi kalau memaksakan diri monggo silakan, karena nggak punya lagi ya, misalnya cuma punya ini ya. Tapi ingat loh ya, ini power divider ya, bukan antena ya. Kalau antena saya rasa yang paling broadband hanya tipe ada antena yang model dipole ya. Dipole itu broadband. Kalau untuk AMB enggak broadband. Oke, sekian dulu rekan-rekan semuanya. Jadi kesimpulannya, untuk antena ini adalah antena power divider ini untuk frekuensi di 107,9 layak dipakai
ya. Paling bagus di 102 MHz. Oke. Oke, rekan-rekan, udah scan dulu ya. Kita nanti akan bahas lagi tutorial di lain kesempatan. Oh ya, nanti mungkin saya akan bahas mengenai apa jadinya kalau misalnya kabel itu lepas dari power divider ini, apa tandanya, gitu ya. Tandanya ya otomatis SWR-nya jelek, gitu ya. Udah, gitu aja. Sekian, terima kasih.